A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Wa nabaznahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Wa ambatsna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah di sini Bu Tina bisa berjumpa dengan kalian di kultum kisah dan hikmah Ramadan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini Bu Tina akan berbagi kisah dan hikmah tentang hewan-hewan yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian bahwa semua makhluk di dunia ini selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, selalu bertasbih kepadanya dengan cara yang mungkin kita tidak tahu dan manusia tidak mengetahui caranya seperti apa. Hal ini diungkapkan ya teman-teman ya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian mungkin tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ada juga dalam surat An-Nur ayat 41 yang artinya tidaklah kamu ketahui bahwasanya kepada Allah bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara salat dan tasbihnya. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, pada kesempatan ini ya teman-teman, cerita hikmah dari Al-Quran yang akan Bu Tina angkat akan mengangkat kisah tentang hewan air, yaitu ikan. Ikan? Iya, ikan. Ikan adalah hewan vertebrata atau bertulang belakang yang berdarah dingin dan hidup di dalam air. Kalian pasti tahu ya teman-teman ya. Ikan ini bernafas dengan insang. Ya, ciri-ciri ikan itu adalah dia mempunyai sirip, badannya bersisi, lalu di badannya itu ada garis literal sebagai indera perasanya mereka. Jadi mereka tetap bisa merasakan hawa dingin dan hangat di dalam lautan. Subhanallah. Ya teman-teman semuanya, ada beragam bentuk ikan ya teman-teman ya. Dari mulai yang kecil sampai yang berukuran sangat besar. Dari yang mulai ikan yang paling kecil itu ada yang namanya ikan gupi, paling mungkin kalian pernah lihat memelihara ikan gupi, atau mungkin pernah mendengar juga ikan paus biru, ya, termasuk hewan mamalia lautan yang terbesar di dunia.
Subhanallah ya teman-teman, dari berbagai ukuran ikan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah ciptakan. Lalu bagaimana di Al-Quran teman-teman? Di Al-Quran ada beberapa surat dan ayat yang menyebutkan tentang hewan ikan. Masya Allah, di Al-Quran pun yang saking lengkapnya, yang menjadi salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, di dalamnya dijelaskan beberapa ayat tentang hewan ikan ini teman-teman. Ada surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Lalu ada juga surat An-Nisa ayat 163. Ada juga surat Al-An'am ayat 86, surat Yunus ayat 98, dan ada juga surat As-Saffat ayat 139 sampai 148, dan yang terakhir ada surat Al-A'raf ayat 163. Banyak sekali, Masya Allah ya teman-teman ya semuanya. Jadi apa saja yang diceritakan di Al-Quran? Sedikit Bu Tina akan ceritakan. Yang pertama di surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Di sini ada cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam. Tapi tidak diberitahu posisinya tuh di mana, tempatnya di mana, sampai suatu ketika Nabi Musa beserta pendampingnya yaitu Yusak itu pada saat di perjalanan perbekalannya itu ada ikan hidup. Tiba-tiba ikannya itu di perjalanan bergerak dengan seketika bergerak kemana-mana, akhirnya melompat menuju perairan. Di tengah perairan tersebut itu adalah pertemuan antara perairan ujung sungai atau yang disebut hulu ya teman-teman, yang menuju ke laut. Nah ternyata itu menjadi tempat bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Di sana menjadi tempat pertemuan dan menjadi tempat untuk Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Lalu ada juga tentang cerita Nabi Yunus yang sangat terkenal. Pasti teman-teman sudah tahu ya tentang cerita Nabi Yunus. Di dalam Al-Quran bahkan ada 4 surah yang menjelaskan tentang cerita Nabi Yunus. Tentang Nabi Yunus ini dijelaskan ada dalam surat An-Nisa ayat 163, di surat Al-An'am ayat 86, Yunus ayat 98, dan surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Teman-teman paling udah tahu nih, dan karena saking terkenalnya tentang Nabi Yunus yang bisa tertelan oleh ikan yang sangat besar. Dari berbagai riwayat menyebutkan ikan tersebut adalah ikan paus. Ada juga yang bilang ikan paus biru. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman ya. Di sana pada saat terjadi badai yang sangat kencang dan sangat hebat, Nabi Yunus terpaksa terjun dari atas perahu karena memang perahunya itu penuh dengan penumpang, yang mana pada saat itu harus mau tidak mau mengurangi penumpangnya. Akhirnya setelah diundi beberapa kali, Nabi Yunus keluar terus namanya. Akhirnya Nabi Yunus dengan ikhlas akhirnya mau tidak mau harus terjun ke dalam lautan. Dan qadarullah, setelah Nabi Yunus alaihi salam terjun ke dalam lautan,
ditelan oleh ikan yang sangat besar, yaitu ikan paus. Nah, cerita ini ada dalam surat, ada beberapa surat yang teman-teman yang tadi sudah Bu Tina sebutkan, dan itu juga ada. Dan itu menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana Nabi Yunus tetap hidup walaupun berada di perut ikannya. Masya Allah ya teman-teman. Itulah salah satu keajaiban dari cerita atau mukjizat dari Nabi Yunus ya teman-teman. Dan yang terakhir ini ada cerita dari surat Al-A'raf ayat 163. Di mana hewan-hewan ini atas perintah Allah ya teman-teman menjadi ujian bagi Bani Israel. Ya, hewan-hewan yang selalu bertasbih kepada Allah itu atas perintah Allah juga menjadi ujian bagi Bani Israel. Pada saat itu, Bani Israel itu diberikan ujian bahwa setiap hari Sabtu tidak untuk keluar rumah, jadi harus fokus beribadah. Tapi ternyata setiap hari Sabtu atas izin Allah, ikan-ikan itu selalu banyak bermunculan di tepi pantai, bahkan jumlahnya sampai ribuan ya teman-teman ya. Dan itu menarik perhatian bagi Bani Israel yang sebagian besar itu menjadi nelayan. Nah, setelah itu karena tergoda, akhirnya Bani Israel melanggar aturan yang harusnya tetap di rumah dan fokus beribadah di rumah, akhirnya tergiur dengan banyaknya hewan-hewan ikan yang benar-benar itu jadi mata pencahariannya. Akhirnya mereka mencari akal, tapi ya begitu ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Akhirnya melanggar syariat Allah. Ikan-ikannya itu jadi ujian bagi mereka. Masya Allah ya teman-teman ya. Ini semuanya mengajarkan kita tentang keagungan ciptaan Allah, dan semua makhluk-makhluk Allah mengagungkan Allah dengan bertasbih kepada Allah. Coba Bu Tina mau tahu, apakah kalian tahu bunyi tasbih itu seperti apa? Ya, tasbih berbunyi Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah. Ya, teman-teman, itulah tadi beberapa kisah dan hikmah tentang para ikan yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, yuk teman-teman, kita juga turut berdoa untuk kebaikan kita semua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya Allah, ya Rabbi, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya Allah, berkahilah kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada agama, orang tua, dan negara ini. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Tina tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zahabat zama'u wa